Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis akun. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Materi ini adalah pengantar sebelum kita memasuki materi sesungguhnya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Akan disampaikan oleh saya, Pak Dayat, Guru Ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Baiklah, kita mulai. Kita lihat dulu indikator pencapaian kompetensi. Setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan mampu menjelaskan apa itu transaksi, lalu apa saja bukti transaksi itu, kemudian jenis-jenis akun, serta pengertiannya, kemudian kode akun. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari peta konsep. Ini yang akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan, yaitu materi kita persamaan dasar akuntansi. Dimulai dari pertemuan hari ini tentang apa itu transaksi. Ada yang namanya transaksi intern, ada transaksi ekstern, lalu ada bukti transaksi, kemudian ada jenis-jenis akun. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengertian persamaan dasar akuntansi, lalu ada prinsip persamaan dasar akuntansi serta mekanisme debit kredit. Ini yang akan kita bahas. Di pertemuan ini kita akan melihat tentang transaksi. Apa itu transaksi? Nah, transaksi adalah kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan harta atau keuangan, baik bertambah ataupun berkurang. Jadi setiap kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan harta atau keuangan, itu namanya transaksi. Bisa jual beli, bisa utang piutang, dan sejenisnya. Itu transaksi. Setiap transaksi mutlak membutuhkan adanya bukti transaksi sebagai alat untuk merekam transaksi yang terjadi. Jadi dengan demikian, bukti transaksi adalah dokumen yang menjadi alat untuk merekam transaksi yang terjadi. Jadi kalau di suatu ketika ada masalah, bukti transaksi inilah yang akan menjadi alat tentang suatu kegiatan, suatu transaksi telah terjadi. Dengan demikian, fungsi transaksi, lebih tepatnya adalah fungsi bukti transaksi adalah mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas transaksi. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab terhadap transaksi. Yang kedua, menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Lalu yang ketiga, dasar dalam pencatatan akuntansi. Yang keempat, mengurangi kemungkinan kesalahan. Dan yang kelima, menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Ini fungsi bukti transaksi. Berikutnya, jenis transaksi. Jenis transaksi bisa kita kelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, transaksi internal, disebut juga kejadian, yaitu transaksi yang hanya melibatkan personalia, yang hanya melibatkan orang-orang yang terdapat di dalam sebuah perusahaan. Jadi tidak melibatkan orang di luar perusahaan yang bersangkutan. Itu disebut transaksi internal atau kejadian. Yang kedua, transaksi eksternal. Itu transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan atau organisasi. Jadi kalau ada transaksi yang melibatkan antara pihak intern perusahaan dengan pihak ekstern perusahaan, itu namanya transaksi eksternal. Itu jenis transaksi. Nah, setiap transaksi mutlak butuh bukti transaksi. Berikut ini akan Bapak jelaskan secara sepintas tentang bukti transaksi. Yang pertama, contoh bukti transaksi internal.
ada yang namanya bukti memorial atau memorandum. Ialah bukti transaksi yang dikeluarkan pimpinan perusahaan yang berlangsung di dalam perusahaan dan umumnya terjadi pada akhir periode, seperti memo untuk mencatat gaji pegawai yang masih belum dibayar, penyusutan aktiva tetap, dan sejenisnya, termasuk dalamnya adalah penggunaan perlengkapan. Itu namanya bukti memorial. Kita lihat contohnya. Ini contoh dari PD Hadian. Ada memo dibuat oleh pimpinan yang bernama Nur Aini. Memo ini ditujukan kepada bagian pembukuan, dari pimpinan kepada bagian pembukuan. Untuk apa? Nah, penyusutan peralatan aktiva tetap. Jadi peralatan aktiva tetap dikatakan harap disusutkan 100% dari harga perolehan. Jadi ini catatan hanya berlaku di intern perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas. Bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan karena adanya transaksi penerimaan uang tunai, seperti pelunasan piutang oleh debitur. Jadi kalau perusahaan menerima uang, maka untuk pembukuan sebaiknya menggunakan bukti kas masuk atau penerimaan kas. Lihat contohnya, ini PD Hadian, ada bukti kas masuk. Nah, Bu Nur Aini menerima dari Bapak Suparman uang Rp150.000 untuk pembayaran penjualan buku tulis. Berarti ini menunjukkan bahwa PD Hadian menerima uang. Maka masuklah ke dalam bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas. Berikutnya, bukti kas keluar. Kalau tadi bukti kas masuk menerima uang, maka bukti kas keluar berarti bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan karena adanya transaksi pengeluaran uang tunai, seperti membayar utang kepada kreditur, kemudian membayar belanjaan. Itu bukti kas keluar. Ini contoh bukti kas keluar. UD Hansa Niaga Mulia dibayar kepada PT Glenmore Komputa sebanyak 3.800.000 untuk pelunasan faktur nomor sekian-sekian. Itu bukti kas keluar. Nah, berikutnya kita lihat bukti transaksi ekstern. Berarti bukti ini berhubungan dengan pihak lain. Yang pertama yang ngetop adalah kwitansi atau official receipt. Ialah bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu barang atau yang lainnya. Jadi menerima uang, maka yang menerima membuat kwitansi sebagai bukti. Dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada pembayar. Umumnya memiliki dua bagian atau dua lembar, yaitu bagian pertama, lembar asli diberikan pada pembayar sebagai bukti pengeluaran uang, dan bagian yang tertinggal atau sub atau bonggol kwitansi lembar salinan sebagai bukti pencatatan penerimaan uang. Itu kwitansi. Bukti penerimaan uang. Kita lihat contohnya. Ini contoh Aris membuat kwitansi untuk Randy. Isinya yaitu pembayaran kamar kos selama 2 tahun. Berarti pimpinan dari Aris ini menerima uang sebanyak 10 juta dari Randy. Ini bukti penerimaan uang, dalam hal ini pembayaran kamar kos. Kemudian yang bawah ini adalah bukti, kwitansi yang umum digunakan. Perhatikan, sebelah kiri, nah ini disebut sub kwitansi. Nah, ini adalah bonggol kwitansi. Ini bukti untuk yang menerima uang. Sementara yang besar ini adalah untuk yang membayar sejumlah uang. Itu kwitansi. Berikutnya adalah faktur atau invoice. Bukti perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Jadi kalau transaksi jual beli secara kredit, buktinya adalah faktur.
Kalau secara tunai tadi boleh menggunakan kwitansi. Nah, umumnya faktur ini dibuat rangkap dua. Yang asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan salinannya atau kopiannya dipegang oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Kita lihat contoh faktur. Ini contoh faktur, baik yang atas maupun yang bawah. Tuh, jadi misalnya yang bawah nih, PT Sempol Indonesia, faktur tagihan. Apa yang dijual? Ini penjualan jasa instalasi. Berapa unit, per unitnya berapa nilai totalnya. Ini contoh faktur seperti ini. Berikutnya ada nota debit. Nah, nota debit adalah bukti transaksi tentang perhitungan atau pemberitahuan yang dikirim perusahaan atau badan usaha kepada konsumen bahwa akunnya telah didebit atau dikurangi dengan nominal atau jumlah tertentu. Penerima nota debit akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi kredit atau menambah. Nah, jadi nota debit ini bisa dikatakan adalah memindahkan dari yang tadinya kredit ke debit. Apa itu yang tadinya kredit? Nah, biasanya kalau kita belanja barang secara kredit, maka sebelah debitnya adalah pembelian, kemudian kreditnya adalah utang dagang. Dengan adanya nota debit, utang dagang yang tadinya dikredit pindah ke debit. Ini artinya berarti utang berkurang. Nah, sementara bagi yang menerima nota debit, maka sisi kreditnya bertambah. Sisi kreditnya berarti adalah piutangnya. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada nota debit. Dikirim kembali 10 galon air minum karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, berarti kalau sebelumnya ada pembelian di debit, kreditnya adalah utang dagang, maka dengan ada pengembalian 10 galon, per galonnya 50.000, maka utang yang tadi menjadi berkurang. Utang yang tadinya di kredit pindah ke debit. Nah, maka utang berkurang. Nah, kemudian kreditnya adalah retur pembelian. Tuh, berarti di sini mengembalikan barang yang sudah dibeli secara kredit, bisa menggunakan nota debit. Berikutnya nota kredit, kebalikan dari nota debit. Bukti transaksi tentang pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim oleh sebuah perusahaan atau badan usaha kepada pelanggan bahwa akunnya sudah dikredit atau ditambah dengan jumlah tertentu. Penerima nota kredit tersebut akan mencatat pada akun pihak pengirim nota yang terdapat pada sisi debit. Nah, ini jadi nota kredit ini berarti ada sesuatu yang dipindahkan ke kredit. Sesuatu itu apa? Yaitu piutang dagang. Jadi kalau kita menjual barang secara kredit akan muncul piutang dagang di debit, kreditnya adalah penjualan. Maka ketika ada barang yang sudah dijual kita terima kembali, maka berarti piutang kita berkurang. Piutang berkurang pindah ke sisi kredit. Debitnya adalah retur penjualan. Nah, bukti transaksinya menggunakan nota kredit. Lihat contohnya. Nah, ini kami telah mengkredit rekening saudara sebagai berikut. Nah, ini. Jadi ketika menjual berarti piutang bertambah 700.000 di debit, kemudian kreditnya penjualan. Maka dengan adanya nota kredit ini, piutang yang tadinya di debit pindah ke kredit senilai 700.000, debitnya adalah retur penjualan. Begitupun yang bawah. Ini bukti nota kredit ini ada barang yang sudah kita jual, kita terima kembali.
Berikutnya ada nota kontan. Nah, nota kontan ini adalah salah satu dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual pada pembeli. Bisa dikatakan nota kontan ini adalah bukti kalau seseorang menjual secara tunai. Atau nota kontan juga bisa dikatakan adalah bukti bahwa kita telah membeli secara tunai. Jadi jangan sekali-sekali kalau kita membeli barang kepada sebuah toko lalu setelah selesai minta bon. Awas, hati-hati istilah bon. Bon itu adalah utang. Jadi kalau kita membeli secara tunai, yang diminta adalah nota kontan. Nah, umumnya nota kontan ini terdiri dari minimal 2 lembar. Lembar asli diberikan kepada pihak pembeli, sedangkan kopiannya disimpan oleh pihak penjual sebagai bukti transaksi tunai. Ini contoh nota kontan seperti ini. Dijual kepada siapa, apa yang dijual, nama barangnya, berapa unit, harga satuan, berapa totalnya. Ini nota kontan. Yang bawah juga begitu, ada nomor, ada jenis barang, banyaknya, harga satuan, dan jumlah. Lalu jumlah total, bagian penjualannya, siapa, bagian pembukuan, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita lihat cek. Nah, cek adalah surat perintah yang tidak bersyarat pada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu saat waktu surat tersebut diserahkan kepada bank, lalu ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank, serta memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Lembaran cek terdiri 2 bagian. Lembar utama diserahkan kepada pihak lain sebagai alat pembayaran, dan struk atau bonggol cek untuk dijadikan bukti tambahan transaksi yang disatukan dengan kwitansi bukti pembayaran. Nah, di sini dikatakan dijadikan bukti tambahan transaksi yang disatukan dengan kwitansi. Kenapa demikian? Karena cek ini posisinya statusnya sama dengan uang tunai. Jadi kalau membayar dengan cek berarti perlu bukti transaksi berupa kwitansi. Nah, ini. Jadi dengan membayar dengan cek berarti sama dengan membayar secara tunai. Karena itu sebagai buktinya juga butuh kwitansi. Kita lihat contoh cek ini dikeluarkan oleh BCA, uang sejumlah 2.700.000 juta rupiah. Tuh. Kemudian ada dari Bank BTN. Ini contoh cek. Berikutnya bilyet giro. Bilyet giro adalah segala surat perintah dari nasabah bank pada bank yang berkaitan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya telah disebut dalam bilyet giro pada bank yang sama ataupun pada bank yang lain. Penerima bilyet giro tidak dapat menukarkannya dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan. Hanya saja dapat menyetorkan bilyet giro kepada bank sebagai tambahan simpanan. Jadi bilyet giro ini tidak bisa dicairkan. Ini merupakan tanda bukti atau surat perintah dari seorang nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya kepada giro orang yang disebutkan dalam bilyet tersebut. Tapi sekali lagi tidak bisa dicairkan. Ini contohnya dari BMI PT Bank Monas Indonesia Tbk, ada dari Bank Muamalat, rekening sejumlah sekian kepada rekening siapa, atas nama siapa. Itu contohnya. Berikutnya rekening koran. Rekening koran adalah semua bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabah dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Ini rekening koran. Jadi kalau kita punya tabungan, bisa minta rekening korannya mengenai kapan uang kas kita bertambah, uang kas kita berkurang, dari mana tambahannya, untuk apa pengurangnya, itu semuanya ada dalam rekening koran. Nah, ini contoh rekening koran di Bank Mandiri. Nah, ini ada catatannya. Tanggal sekian, apa yang terjadi di sini,
debit atau kreditnya. Ini contoh rekening koran. Berikutnya, bukti setoran bank. Adalah sejenis catatan transaksi atau slip setoran yang disediakan pihak bank untuk digunakan pada setiap melakukan setoran uang ke bank. Jadi kalau kita mengirim uang melalui bank, nah biasanya ada lembaran yang harus diisi. Inilah yang disebut dengan bukti setoran bank. Ini contohnya tuh. Ada yang dari BRI, ada yang dari BNI. Nah, berikutnya, setelah kita membahas bukti transaksi, kita akan masuk ke akun. Apa itu akun? Nah, akun ini harus kalian kuasai, harus kalian pahami, harus kalian ingat. Karena untuk bisa menyusun persamaan dasar akuntansi, kalian harus mengenal dulu akun-akun yang ada. Akun adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jenis akun kita lihat. Ada 5 jenis akun. Yang pertama disebut harta. Harta adalah kekayaan perusahaan. Secara singkat seperti itu. Yang kedua, utang. Utang adalah kewajiban perusahaan. Yang ketiga, modal. Modal adalah kekayaan pemilik. Lalu yang keempat, pendapatan, yaitu penambahan modal kotor. Dan yang kelima, beban atau pengorbanan. Jadi, akun dikelompokkan menjadi 5. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kelima akun ini, apabila kita kelompokkan yang lebih simpel lagi, maka akan menjadi 2. Ada yang disebut akun real, yaitu apabila harta, utang, dan modal ditambahkan, itu namanya akun real. Sementara yang kedua akun nominal, yaitu pendapatan ditambah dengan beban. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami? Kalau belum, boleh diputar kembali tayangan ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Yang pertama, kita lihat akun harta. Akun harta ini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama disebut harta lancar. Harta lancar adalah uang tunai dan harta lain yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Satu di antaranya adalah kas. Kas ini adalah uang tunai. Yang kedua, efek atau surat berharga. Yang ketiga, piutang, yaitu tagihan kita kepada pihak lain. Atau piutang ini adalah utang pihak lain kepada kita. Yang keempat ada wesel tagih, yaitu utang pelanggan yang tertulis. Utang pelanggan yang tertulis. Jadi wesel tagih ini posisinya sama dengan piutang, tapi ini tertulis dalam wesel. Lalu yang kelima, perlengkapan. Perlengkapan. Yang keenam, beban dibayar di muka. Yang ketujuh, pendapatan yang akan diterima. Yang kedelapan, persediaan barang. Nah, apa yang dimaksud dengan beban dibayar di muka? Nah, beban dibayar di muka ini sesuatu yang akan menjadi beban di kemudian hari, tapi kita sudah bayar duluan. Misalnya, kalau kita mau membayar sewa rumah, sebelum rumah ditempati kita harus bayar dulu. Itu namanya beban dibayar di muka. Lalu pendapatan yang akan diterima. Pendapatan yang akan diterima adalah pekerjaan yang sudah selesai tapi belum dibayar. Itu namanya pendapatan yang akan diterima. Berikutnya adalah persediaan barang dagang, yaitu barang-barang yang akan dijual. Itu akan diperdalam di akuntansi perusahaan dagang. Berikutnya yang B, investasi jangka panjang. Bagian yang kedua dari harta adalah investasi jangka panjang, yaitu penanaman modal dalam jangka waktu lebih dari setahun. Saya membeli saham atau
Kalau saham tadi bisa efek, maaf. Kalau investasi jangka panjang ini kita misalnya menanamkan modal, kita menitipkan modal kepada orang lain untuk dikelola dalam sebuah usaha. Lalu ada harta tetap. Nah, harta tetap berarti yang bisa digunakan untuk berkali-kali. Ada peralatan kantor. Nah, kita harus bisa membedakan antara perlengkapan kantor dan peralatan kantor. Nah, kalau perlengkapan biasanya habis pakai. Sekali pakai habis. Sementara peralatan kantor bisa digunakan untuk berkali-kali proses atau kegiatan. Itu peralatan kantor. Berikutnya mesin, gedung, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Ini termasuk harta tetap. Berikutnya yang D, harta tak berwujud. Itu hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Tidak terlihat, tapi bisa menguntungkan perusahaan. Di antaranya ada hak paten. Hak paten ini adalah hak untuk para penemu. Kalau kalian berhasil menemukan suatu formula tertentu, misalnya membuat obat-obatan, membuat jamu, atau membuat apa, nah lalu didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, hak paten yang ada di bawah Kementerian Kehakiman, maka apabila ada orang lain yang menggunakan hasil temuan kalian, orang tersebut harus minta izin kepada kalian. Kemudian yang kedua, hak cipta. Hak cipta ini mencakup ilmu pengetahuan seni dan sastra. Nah, berarti ini hak cipta ini penghargaan kepada orang yang berhasil menciptakan. Bisa menciptakan karya seni, karya sastra, menciptakan robot, menciptakan pesawat. Nah, apabila ada orang yang menggunakan tata cara yang kita ciptakan, maka orang tersebut harus seizin kita. Dan ini tentunya ada hak-hak istimewa. Di antaranya bisa jadi ada pembayaran. Lalu ada hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar. Jangan sampai kita coba-coba menggunakan merek dagang orang lain, walaupun diplesetkan. Sebab hak merek itu adalah hak istimewa bagi yang memiliki merek tersebut. Tidak boleh sembarangan orang menggunakan. Kalau mau menggunakan harus izin pemiliknya. Lalu yang keempat, franchise atau waralaba. Ini yang sekarang sedang ngetop. Itu hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak pihak lain dengan suatu persyaratan. Misalnya franchise atau waralaba restoran, waralaba supermarket, banyak contohnya. Nah, orang yang menggunakan franchise atau waralaba milik orang lain itu harus seizin pemiliknya. Lalu ada perjanjian-perjanjian tentang hak dan kewajiban di situ. Lalu yang kelima yang termasuk harta tak berwujud adalah goodwill. Goodwill ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan memiliki nilai istimewa bagi pemiliknya. Bisa nama besar, bisa tempat strategis. Nah, kalau orang punya usaha di suatu tempat, jangan coba-coba kita mengusirnya. Karena bisa jadi di situ tempat strategis bagi orang tersebut. Kalau orang Tionghoa menyebutnya Feng Shui, atau bisa juga dikatakan tempat-tempat yang menguntungkan. Bisa juga nama, itu namanya goodwill. Itu yang D ya. Berikutnya yang E, yang merupakan bagian dari harta adalah harta lain-lain. Harta lain-lain adalah harta yang tidak dapat dikelompokkan pada kriteria harta di atas. Seperti mesin yang tidak dipakai, tanah yang dibiarkan. Nah, ini jenis-jenis akun yang tergolong ke dalam harta. Tadi ada harta lancar, ada investasi jangka panjang, ada harta tetap, kemudian ada harta tak berwujud, dan ada harta lain-lain. Itu harta.
Kemudian akun yang kedua yaitu utang. Nah, utang kita golongkan menjadi dua macam. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Utang lancar adalah kewajiban dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi kalau punya utang yang waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun, itu disebut utang lancar. Misalnya utang usaha, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Nah, ini termasuk utang lancar. Nah, tadi kita melihat ada beban dibayar di muka. Apa bedanya dengan beban yang masih harus dibayar? Nah, kalau tadi beban dibayar di muka adalah kewajiban yang akan menjadi beban, sementara beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo. Misalnya, kalau orang bayar telepon, bayar listrik, teleponnya sudah dipakai, listriknya sudah dipakai, tapi belum bayar. Itu namanya beban yang masih harus dibayar. Kita punya karyawan, akhir bulan belum dibayar karena gajiannya awal bulan, maka itu pun termasuk dalam beban yang masih harus dibayar. Berikutnya ada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka berarti kita belum bekerja tapi sudah dibayar. Itu namanya pendapatan diterima di muka. Itu semuanya termasuk utang lancar, jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Kemudian utang yang kedua adalah utang jangka panjang. Kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu relatif lama, biasanya lebih dari 1 tahun, seperti pinjaman obligasi, utang hipotek, itu semuanya lebih dari 1 tahun. Bahkan untuk hipotek ada jaminan. Berikutnya modal. Akun yang ketiga adalah modal. Modal adalah kekayaan pemilik perusahaan atau hak pemilik atas harta perusahaan. Misalnya untuk perusahaan perseorangan ada disebut modal siapa. Misalnya modal Komarudin, sebutkan nama pemiliknya. Lalu untuk perusahaan persekutuan ada modal Adi dan Ida, karena persekutuan biasanya lebih dari 1 orang. Ada modal perseroan, biasanya modal saham. Sementara untuk koperasi ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu yang ketiga. Berikutnya akun yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan adalah penambahan kotor dalam modal yang berasal dari kegiatan usaha. Nah, pendapatan dibagi dua. Ada pendapatan usaha atau pendapatan operasional, yaitu penerimaan yang berasal dari usaha pokok. Misalnya kalau punya usaha salon, usaha pokok salonnya misalnya motong rambut. Nah, itu namanya pendapatan usaha. Lalu yang kedua, pendapatan di luar usaha. Penerimaan atau pendapatan yang berasal dari bukan usaha pokok. Kalau tadi usaha salon pendapatan utamanya adalah motong rambut misalnya, maka pendapatan di luar usaha bisa jadi pendapatan iklan. Contoh kita lihat di salon-salon kan ada banyak iklan-iklan produk. Nah, kemudian dibayar. Nah, penerimaannya disebut pendapatan di luar usaha. Berikutnya yang kelima adalah beban. Beban adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Seperti halnya pendapatan, beban juga dibagi dua. Ada beban usaha, ada beban di luar usaha. Beban usaha berarti pengorbanan yang dikeluarkan yang berhubungan langsung dengan usaha. Kalau misalnya usahanya tadi usaha salon, beban usahanya ada beban gaji, tuh, ada beban sewa gedung, itu termasuk beban usaha. Ada juga beban di luar usaha. Pengorbanan yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan usaha. Misalnya beban bunga. Nah, ini jenis-jenis akun. Sampai jenis akun, kalian harus memahaminya. Kalau belum paham, sekali lagi, putar lagi materi ini. Baiklah, kita lanjut ke kode akun. Kode akun, setiap perusahaan dengan perusahaan lain bisa berbeda-beda. Karena kode akun ini
fungsinya untuk mempermudah pencatatan. Kemudian lebih mudah mencari dan mendapatkan kembali pada kelompok masing-masing. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Kode akun itu harus dibuat secara sederhana, sehingga mudah untuk diingat. Yang kedua, penggunaannya harus konsisten. Jadi kalau misalnya kode harta itu 100, sampai kapanpun tetap 100. Jangan pertama 100, berikutnya 110, 101, 111, jangan demikian. Jadi harus konsisten dari awal sampai akhir, supaya tadi memudahkan pencatatan, mudah mencari kembali. Lalu yang ketiga, jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai mengubah kode yang sudah ada. Misalnya kita sudah membuat kode akun, lalu tiba-tiba muncul akun baru dari sebuah transaksi. Maka buatlah kode yang baru juga, jangan mengganti kode yang sudah ada. Nah, ada beberapa kode akun. Yang pertama disebut sistem numerik atau numeral, yaitu cara pemberian kode akun dengan menggunakan nomor dari 0 sampai dengan 9. Misalnya, untuk harta kita kasih kode 100, untuk utang 200, modal 300, pendapatan 400, beban 500. Harta tadi dibagi-bagi lagi. Ada harta lancar jadi 110, harta tetap 120, harta tak berwujud misalnya 150. Nah, kemudian harta lancar dibagi lagi. Ada kas jadi 111. Jadi maknanya ini, angka 1 yang pertama ini menunjukkan harta. Angka 1 yang kedua ini menunjukkan harta lancar. Dan yang ketiganya ini adalah kas. Jadi 111 kas. Begitupun untuk utang, modal, pendapatan, dan beban. Misalnya beban 500. Beban usaha 510. Beban luar usaha 520. Kemudian beban usaha dibagi lagi. Ada beban gaji jadi 511. Beban sewa 512 dan seterusnya. Contoh lain di sini beban asuransi. Kenapa 521? Nah, 5 menunjukkan beban, 2 menunjukkan beban luar usaha, 1 beban asuransi itu sendiri. Ini sistem numerik atau numeral. Yang kedua, sistem desimal. Sistem desimal ini hampir sama dengan sistem numerik, menggunakan angka. Tetapi di antara angka ada pembatas tanda lain, misalnya menggunakan titik. Contoh, harta tadi. Kalau di numerik, kode harta itu adalah 100, maka dengan desimal 1.0.0. Harta tetap, kalau tadi di numerik 120, maka dengan sistem desimal jadi 1.2.0. Begitupun yang lainnya, antar angka dipisahkan oleh titik. Lalu yang ketiga, sistem mnemonik. Sistem mnemonik ini sistem akun berdasarkan abjad atau penggalan kata yang mudah dipahami. Misalnya harta, kodenya H, harta lancar HL, harta lancar kas, utang U, modal M, pendapatan P, beban B, beban usaha BU, beban gaji, beban usaha gaji, beban luar usaha asuransi misalnya. Ini hanya contoh. Bisa saja nanti misalnya harta jadi HA, kemudian harta lancar H, boleh saja. Tadi kan sudah dikatakan setiap perusahaan punya kode akun sendiri-sendiri. Tapi kalau menggunakan huruf, ini disebut sistem mnemonik. Lalu yang keempat, sistem kombinasi. Sistem kombinasi ini relatif sering digunakan, yaitu kombinasi antara huruf dengan angka. Kalau misalnya mnemonik tadi harta itu H, kemudian utang itu U. Nah, kalau harta lancar HT, maka dengan menggunakan sistem kombinasi, misalnya peralatan. Peralatan ini bagian dari harta lancar nomor 1, maka jadi HT1.
Begitupun utang lancar. Utang lancar UL1. Kemudian utang hipotek. Nah, ini jadi utang jangka panjang nomor 1 dan seterusnya. Ini sistem atau kode akun. Apakah sampai di situ sudah paham? Sekali lagi, kalau paham, jangan sungkan-sungkan untuk putar ulang sehingga kalian bisa lebih memahami. Nah, demikian bahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kamu pelajari lagi. Di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang persamaan akuntansi. Pelajari dengan tekun, karena intinya akuntansi ini mudah bagi orang-orang yang tekun dan teliti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.